Halo Abujang, arigato yang udah mengklik video ini dan selamat datang di channel Uzumaki Film. Channelnya Zombie friendly banget. Kali ini Uzumaki Film bakal merekap alur cerita anime tema survival horror gitu, adaptasi dari Netflix berjudul Tenku Shinpan. Nah, anime ini dirilis pada tahun 2021. Sebelumnya aku mau ngucapin selamat tahun baru 2024. Walaupun ngucapnya agak telat tapi nggak ngaruh lah ya. Semoga kita-kita yang belum kesampaian apapun itu bentuknya di tahun kemarin bisa dicapai di tahun 2024 ya. Amin. Dan by the way, mungkin video ini bakal menjadi yang pertama di tahun ini. Lebih tepatnya untuk channel inilah. Oke, daripada lama, mending kita langsung aja ke alurnya. Tapi sebelum itu, biasalah, jangan lupa jempolnya dulu biar warna biru atau putih. Dan pencet warna merah yang bacaannya asyumrek. Tapi kalau udah warna abu-abu, itu udah enak bedah. I swear. Ya udah, kita langsung aja gas ke alurnya. Di awal scan, kita diperlihatkan seorang cewek bernama Honjo Yuri yang mencoba menghubungi keluarganya karena panik di Hitsatsu teleport ke tempat lain, atau tepatnya di atas gedung gitulah. Namun bapak sama mamanya malah nggak ada jawaban sama sekali. Tapi untungnya kakaknya masih bisa tersambung. Di situ kakaknya mencoba menenangkan Yuri dan memberitahu kalau mereka sekarang berada di dunia lain yang dimana mereka tuh nggak bisa turun dari gedung karena semua akses ditutup. Sebagai gantinya, akses dari gedung ke gedung lain itu menggunakan jembatan tali. Nah, saat ngobrol tiba-tiba ada suara orang minta tolong dari gedung sebelah. Pas dilihat oleh Yuri, ternyata ada seorang ciwi yang dikejar-kejar oleh orang bertopeng, disebutnya sebagai Kamen Tenshi atau malaikat. Kakaknya memberitahu kalau tujuan Kamen tersebut bukan buat ngebunuh orang, melainkan membuat orang yang dikejarnya itu kena mental dan memilih bundir, seperti yang dilihat oleh Yuri. Setelahnya kakaknya berpesan meminta Yuri buat jaga diri, soalnya dia bakal mencoba ngejemput. Cuma tiba-tiba Yuri malah di-HBD oleh om-om Kamen bawa katana. Di situ walaupun Yuri berhasil ngindar, namun sayangnya HP-nya itu harus dirusakin. Yuri lalu memilih kabur ke jembatan tali karena teringat pesan kakaknya tadi. Namun sesudah berada di gedung lain, dia malah ketangkap oleh om-om itu dan bakal di finishing. Tapi tiba-tiba ada beberapa tembakan dari seorang polisi yang membuat om-om tersebut meningsoy. Terus Yuri pun selamat kali ini. Ya baru aja senang dikit, Yuri malah melihat salah satu polisi mendorong polisi yang nyelamatin dia tadi. Dan alhasil ya meningsoy lah. Kemudian pas tinggal berdua, Yuri diancam di situ sama polisi Shabul. Sebelum melepas idenya karena disuruh, Yuri nyadar kalau ada Kamen sniper yang menargetkan mereka berdua. Jadinya polisi tadi tertembak dan membuat Yuri ada sedikit waktu buat ngumpet. Ternyata polisi yang tertembak tadi masih hidup karena sengaja emang dibuat tersiksa dulu. Nah, setelah polisi Shabul tadi meningsoy, Yuri pun membakarnya untuk mengalihkan perhatian si sniper. Sesudah berhasil kabur dari sana, kembali dia bertemu Kamen lagi. Cuma kali ini ciwi yang ulala, gede bet senjatanya ya guys ya. Di situ Yuri pun dengan senjata dari polisi Shabul tadi pengen nembak, cuma agak ragu-ragu gimana gitu. Dan tiba-tiba ciwi Kamen itu parkur ke arahnya. Alhasil dia pun diserang. Lalu karena tembakannya meleset terus, Yuri mencoba strategi dengan pura-pura pengen bundir. Pas sudah terkena jebakannya, Yuri pun berhasil menembak pas banget di topeng ciwi tersebut. Sesudahnya ternyata ciwi Kamen itu masih hidup, cuma topengnya retak dikit. Dan terkejutlah Yuri kalau lawannya adalah sesama manusia. Dikiranya semacam monster gitu. Ciwi Kamen itu sempat tersadar dan meminta Yuri agar tidak mendekatinya, soalnya takut Yuri ikut dalam bahaya. Jadinya karena misinya gagal, membuat program yang mengendalikan ciwi tersebut membuatnya harus bundir. Setelah melihatnya, Yuri jadi merasa bersalah karena udah menembak manusia. Namun gak berlangsung lama karena dia sekarang tahu musuh yang sebenarnya, yaitu bukan orang-orang bertopeng, melainkan yang mengendalikan orang-orang tersebut. Jadinya Yuri sesudah gak sengaja menemukan persediaan, dia pun langsung OTW mencoba datang ke sebuah gedung yang terlihat mencolok karena ada 3 jalan masuk.
Pas lagi di tengah-tengah jembatan, tiba-tiba ada sebuah helikopter yang melintas, membuat jembatan yang sedang dilalui oleh Yuri agak putus talinya di tengah. Namun pada akhirnya Yuri dengan senjata aritnya berhasil memasuki gedung tersebut dan malah melihat seseorang yang udah meningsoy. Nah, di mayat orang itu ada sebuah kertas yang bertuliskan kalau mau keluar dari tempat ini datanglah ke sebuah helipad yang berada di atas gedung. Cuma helikopternya itu hanya bisa mengangkut satu orang saja. Nah, saat ingin mencoba ke atas, Yuri malah mendengar suara orang minta tolong lagi. Namun kali ini Yuri malah terkejut karena yang nembak itu bukanlah Kamen melainkan Chiwi seusianya. Yuri pun langsung menjatuhkan senjata milik Chiwi tersebut yang bernama Mayuko Nis dan memintanya untuk berhenti. Cuma Mayuko di situ walaupun disuruh dia masih ada akal untuk membunuh orang itu. Setelahnya Mayuko berniat membunuh Yuri juga karena dia pengen jadi salah satu orang yang pergi dengan helikopter. Pas berdebat itu Yuri melihat sniper yang mencoba menembak Mayuko dan hampir aja tuh headshot. Untung Mayuko berhasil diselamatin oleh Yuri. Mereka berdua pun mencoba untuk memancing si sniper mendekat ke arah mereka. Lalu dengan bom yang dimiliki oleh Mayuko berhasil menyingkirkan si sniper sementara. Pas sudah aman, Mayuko mencoba berpamitan dengan Yuri karena Yuri ikhlas memberikan tempat di helikopter itu karena ingin mencari kakaknya dulu. Namun dengan syarat Mayuko harus memberitahu orang tua Yuri kalau anak-anaknya sedang berada di dunia ini. Baru aja pengen pamitan, mereka berdua malah mendengar suara helikopternya berangkat. Tentu panik dong, soalnya itulah jalan satu-satunya untuk keluar dari sini. Cuma pas sampai di atap, mereka terlambat karena helikopternya sudah pergi. Yuri kemudian mencoba menembak helikopter itu buat ngasih tahu kalau ada orang di bawah. Namun bukannya ditolongin, mereka berdua malah ditembak balik. Sesudahnya Yuri menyimpulkan kalau orang di balik ini semua nggak mau jika helikopter itu dibajak. Jadinya Yuri berniat akan membuat tim dengan di dalamnya ada seorang pilot agar suatu saat bisa membajak helikopter dan keluar dari sini sama-sama. Setelah mengatakan itu, dia pun pingsan. Kemudian flashback sebentar di mana sebelum memasuki dunia baru, yang awalnya keadaan masih normal-normal aja. Cuma setelah Yuri melihat sebuah menara yang tinggi bet kayak harapan orang tua ke kalian, langsung dah tuh terhitsatsu teleport. Sesudah tersadar, Yuri menganggap kalau Mayuko telah pergi ninggalin dia. Dan pas Yuri melihat keluar kaca, ia melihat ada seorang Kamen, kemudian berniat ngedatengin. Namun saat di sana, Yuri malah harus berhadapan dengan 3 Kamen sekaligus. Setelah salah satu Kamen meningsoy di tangan temannya sendiri, Yuri berniat menembak sisanya. Cuma bro mengira pelurunya unlimited sehingga karena nggak ada waktu buat reload membuat Yuri harus kabur dulu. Di saat sudah sampai, Yuri mulai terpojok tuh sama 2 Kamen tersebut. Untungnya Mayuko datang buat cover. Tapi karena Mayuko belum ahli dalam menembak membuatnya hanya bisa membunuh salah satu. Namun dengan adanya waktu buat reload peluru membuat Yuri berhasil melumpuhkan orang itu. Sesudahnya mereka berdua mencoba bertanya apa yang dilihat jika memakai topeng ini. Dan orang tersebut ngasih tahu kalau mereka yang memakai topeng kayak dikontrol gitu. Mau nentang tapi nggak bisa soalnya pikirannya sudah diretas seperti emasnya ini. Karena misinya gagal harus bundir dengan menggigit lidahnya sendiri. Lalu saat Yuri pengen tahu sekarang jam berapa, ternyata Mayuko mempunyai HP yang masih bisa nyala. Sehingga Yuri menghubungi kakaknya. Sesudah berhasil terhubung, Yuri menceritakan apa yang terjadi dan posisi lokasinya saat ini buat dijemput. Namun pas perbincangan itu tiba-tiba kakaknya malah meminta Yuri untuk membunuh Mayuko. Karena menurut kakaknya nggak ada yang namanya rekan di sini. Tentu Yuri yang udah nganggep Mayuko sebagai rekan langsung menolak hal itu dan mengancam balik kakaknya. Kakaknya pun memaklumi terus bakal bergabung dengan rencana Yuri untuk membajak helikopter. Lalu menyarankan daripada bertemu mending mereka menunggu di tempat berbeda. Nah kalau ada kesempatan UTW ke tempat yang sama. Soalnya helikopter itu bakal datang tiap hari di helipad tertentu. Yuri pun baru nyadar kalau kakaknya itu hanya mengetes tekadnya aja buat menjalankan rencana ini. Jadi nggak disuruh nembak beneran ya. Sementara di sisi berbeda, kita diperlihatkan sosok kakak dari Yuri yaitu bernama Honjo Rika yang habis membunuh salah satu Kamen. Lalu dia bertemu dengan 2 orang dari kelompoknya bernama Okihara Shinji dan Takeda. Sebenarnya Rika ini nggak ada niatan masuk kelompok manapun. Cuma demi mendapatkan info, ya join aja lah. Baru juga mau balik, tiba-tiba ada peluru meriam dari arah belakang. Dan tembakan itu langsung membuat Takeda meningsoy di tempat. Ternyata asalnya dari Kamen ala-ala bisbol gitu yang ngelempar bola meriam kayak biji. Kenceng amat tuh. Karena belum bisa dilawan membuat Rika harus kabur sama Shinji. Namun mereka berdua malah mendapatkan jalan buntu karena semua akses ditutup.
Dan pintu exit itu hanya prank doang, mau gak mau ya harus dilawan. Rika pun berpikir walaupun pikiran Kamen-Kamen itu dikontrol, mungkin kebiasaannya masih ada. Jadinya Rika dengan palunya bakal berlagak kayak pemukulnya, biar nanti si Kamennya ini menganggap kalau dia sebagai pelempar atau pitcher. Dan bener aja tembakan dari Kamen itu malah mengarah ke palu milik Rika, sehingga dengan cepat Shinji langsung menembak lampu-lampu di sana dan Rika dapat menghancurkan topeng orang tersebut. Di saat gelut itu, Rika malah dikira pengen menjadi seorang dewa di dunia ini. Ya tentu dia heran dong. Setelah Shinji berhasil membuat orang tadi meningsoi dengan tembakannya, Rika masih kepikiran dengan perkataan itu. Apa maksudnya? Dikira tujuannya cuma naik helikopter terus kelar, tapi kemungkinan ada tujuan lain nih. Sesudahnya mereka berdua memutuskan untuk balik. Di perjalanan, Rika memberitahu Shinji kalau si sniper itu udah dibasmi sama adiknya, jadi nggak usah terlalu waspada lah. Karena sependapat dengan Yuri, membuat Rika bakal bertekad menghancurkan dunia ini. Lanjut. Kita kembali ke Yuri, di mana Doi melihat ada Kamen lagi yang datang. Namun kali ini orang itu malah meninggalkan tas di sana, yang ternyata isi dari tas tersebut berupa persediaan. Dan ada sebuah pisau yang bakal diambil oleh Mayuko. Lalu di sisi berbeda, Rika mencoba menghubungi adiknya karena emang udah janjian bakal teleponan lagi saat paginya. Namun yang angkat kali ini adalah Mayuko karena Yuri mempunyai kebiasaan tidur di tempat random. Ya agak canggung sih, tapi tetap Rika meminta maaf atas ucapannya kemarin. Walaupun sebenarnya Mayuko tuh nggak tahu apa yang diomongin. Dan karena Mayuko sudah dianggap orang kepercayaan oleh Rika untuk melindungi adiknya, jadinya Mayuko langsung dikasih tahu rencana yang akan mereka lakukan. Scan berpindah saat Yuri dan Mayuko lagi menelusuri gedung. Mayuko merasakan perasaan yang dimana ia dianggap ada untuk pertama kalinya. Karena selama ini dia kayak diasingkan gitulah sama orang-orang, termasuk oleh keluarganya juga. Nah, pas lagi sendiri itu Mayuko di jumpscare sama Kamen Koki yang langsung ngelemparnya ke dalam gedung. Si Koki ini agak psikopat serta syabul, yang dimana saat Mayuko udah siap nyerang, malah dikasih beberapa pala orang, yang langsung membuat Mayuko teringat kata-kata yang nyalahin dia. Sebelum Mayuko di finishing karena udah kena mental, tiba-tiba sebuah tembakan berkali-kali dari Yuri membuat si Koki itu sekarat, dan Mayuko kembali tersadar. Mayuko yang sudah gedek Koki ini kebanyakan bacot, akhirnya mengeluarkan combo fatality-nya yang membuat Koki itu meningsoi. Setelah mereka berdua berkumpul lagi, Yuri memberitahu kalau ada sebuah pengumuman berisi ajakan sekutu untuk keluar dari tempat ini. Awalnya Mayuko merasa curiga, tapi apa salahnya dicoba dulu ke sana. Saat sampai di tempat tersebut, mereka melihat ada seseorang yang menggunakan topeng. Dan saat Yuri mencoba buat waspada, tiba-tiba dia disetrum oleh seseorang, lalu Mayuko ditahan pula. Ternyata orang tersebut belum terpengaruh karena menggunakan selotip untuk menutupi bagian belakang topengnya. Kita sebut aja dia Asep ya. Nah, si Asep ini berencana menggunakan Yuri sebagai bahan uji coba topengnya. Cuma di saat mau dipakein, tiba-tiba datang Kamen lagi yang langsung menjab beberapa anak buah serta si Asep ini sampai meningsoi semua. Di saat tinggal berdua, Yuri meminta Mayuko untuk kabur. Namun Mayuko malah memilih memakai topeng yang ia dapat sebelumnya, sehingga Mayuko agak sedikit kerasukan bentar. Tapi kali ini Mayuko tidak menyerang Yuri, melainkan malah menyerang si Kamen itu. Buy one pun terjadi di mana topeng Mayuko seketika langsung rusak saat terkena jab. Namun dia masih bisa tuh mendapatkan kesadarannya, apalagi kekuatan dari topeng itu masih nempel, jadi sedikit lebih gacor lah. Tapi pada akhirnya dengan kerjasama dari keduanya berhasil mengalahkan Kamen tersebut. Setelahnya mereka berdua didatangi oleh bapak-bapak bernama Tanabe Sachio. Beliau ini pendatang dari 2 hari lalu dan alasan mendatangi mereka karena sedang mencari calon dewa lain buat meminta bantuan. Jadi flashback sebentar di mana Sachio ini mempunyai 4 orang rekan. Namun sayangnya rekan-rekannya itu harus meningsoi di tangan dari seseorang yang ngaku-ngaku sebagai calon dewa bernama Aohara Kazuma. Tugasnya adalah untuk membunuh orang yang mencoba menghancurkan dunia ini. Ya mungkin maksud dari calon dewa yaitu bisa memanipulasi atau mengontrol Kamen. Nah karena si Kazuma ini katanya cuma bisa mengontrol satu aja, jadinya Pak Sachio dibiarkan hidup buat bantuin dia membunuh calon-calon dewa yang lain. Kita kembali ke waktu sekarang. Setelah mendengar cerita Pak Sachio tadi, membuat Yuri setuju buat bekerja sama karena kemungkinan orang yang dimaksud Pak Sachio tahu rahasia menghancurkan dunia ini. Sementara di bagian luar diperlihatkan si sniper masih hidup dengan seorang ciwi bernama Shinzaki Kwon, yang merupakan calon dewa juga. Awalnya sniper pengen nganterin Shinzaki ke Yuri dan Mayuko, namun sesudah mendengar percakapan mereka tadi membuatnya nahan dulu.
By the way, karena ledakan kemarin membuat topeng sniper retak dan ia mampu sedikit mengontrol diri. Sekian berpindah, mereka pun menemui Kazuma di salah satu gedung. Di sini Pasachio blak-blakan amat ngasih tahu kalau Yuri sebagai calon dewa dan Mayuko itu adalah orang bertopeng yang berhasil dikontrol. Padahal aslinya nggak gitu ya. Alhasil battle pun terjadi di mana Kazuma menyuruh salah satu kamennya bernama Ain buat menyerang mereka. Di sini Ain mencoba menghadapi Mayuko yang saat ini kekuatannya udah setara. Dan Mayuko hanya main dev aja karena tahu kelemahan dari kamen itu seperti apa. Pas di pertengahan Baiwan, Pasachio malah gak sabaran buat nyerang, sehingga dia pun tertusuk oleh Ain. Nah, di saat Ain udah mulai kelelahan, Mayuko memiliki kesempatan buat nyerang. Cuma tiba-tiba muncul kamen milik Kazuma lainnya yang akan menembak Mayuko. Untungnya Yuri langsung gercep berhasil menyingkirkan kamen itu berkat strategi dari kakaknya, karena gak mungkin juga kalau si Kazuma hanya bisa mengendalikan satu aja. Pas keduanya udah saling nodong senjata, dari sisi berbeda Shinzaki yang gak mau ada korban lagi tiba-tiba ingat dan langsung mengeluarkan kekuatannya, yaitu mengendalikan railgun yang berada di tengah kota, mengakibatkan salah satu gedung di dekat mereka hancur. Lalu Kazuma yang melihatnya menganggap kalau itu adalah perbuatan Yuri. Merasa ada kesempatan, Yuri pun dengan aktingnya dapat membuat Kazuma serta Ain menyerah. Terus karena Pasachio masih hidup, Yuri meminta Kazuma buat mengobatin karena si Kazuma ini adalah dokter dulunya. Di sisi berbeda, ada salah satu ciwi pengen diuhui-uhui oleh kamen. Namun tiba-tiba muncul kamen kayak Kung Lao yang berhasil menghabisi dua kamen cabul. Kemudian muncul Rika serta temannya buat menanyakan ke kamen itu siapa yang mengontrolnya. Lalu kamen tersebut memberikan sebuah HP yang terhubung ke calon dewa lainnya bernama Yoshida Rikuya yang sedang mengawasi mereka dari jauh. Karena merasa sama-sama orang baik, jadinya Rikuya memberikan info bagaimana dia bisa mendapatkan kekuatan ini, yaitu saat Rikuya terbangun di sebuah apartemen, dia nggak sengaja menemukan kotak yang isinya sebuah topeng tanpa mulut. Pas dipakai, data-data pun tertransfer ke otaknya dan seketika hancur tuh topeng. Nah, saat Rika menanyakan apa itu dewa di dunia ini, Rikuya hanya bisa memberitahu kalau salah satu calon dewa sudah menjadi dewa yang sempurna, maka semua keinginannya akan terkabul. Kita kembali ke Yuri di mana dia berniat akan pergi ke tempat kakaknya. Namun sebelum itu dia meminta Kazuma biar menjaga Pasachio. Nah lalu mereka pun bisa melihat muka asli dari Ain tuh kayak gimana. Saat mereka baru pengen utiwi terdengar teriakan dan mereka mencoba mengikuti asal suara tersebut. Namun pas melewati jembatan tali, Mayuko mulai merasa seperti melihat dirinya yang lain sedang memakai topeng, alias efek dari topeng itu mulai mempengaruhi dirinya. Setelah mereka berdua telah sampai di tempat asal suara, mereka malah melihat kamen yang pernah ditemui oleh Yuri sebelumnya. Di sini Mayuko masih bisa mengontrol dirinya dan bersiap buat nyerang. Cuma karena terlalu emosi membuatnya harus tergaplok tongkat bisbol. Yuri yang sedang mencoba mengcover malah melihat kamen itu meningsoi ditembak seseorang. Dan Yuri pun langsung menyadari dengan mendengar serta melihat cara menembak orang itu, siapa lagi kalau bukan si sniper. Karena tahu sniper masih hidup, Yuri dan Mayuko yang udah fit lagi memilih kabur terlebih dahulu. Sementara sniper yang berada di sisi berbeda aslinya pengen join aliansi ke mereka, soalnya ada tujuan tertentu. Lalu Shinzaki yang kepo pengen tahu tuh ada hubungan apa sniper dan mereka berdua. Di ruangan lain, sniper menceritakan awalnya dia menjadi kamen, di mana tugasnya adalah bikin orang yang berada di dunia ini kena mental dan memilih bundir. Tapi ada satu momen saat dia sedang berada di atap gedung, yaitu bertemu dengan Rika. Di sini Rika sepertinya mengenal sniper. Rika juga tahu kalau para kamen itu nggak bakal membunuh, jadinya Rika mencoba melepas topeng yang dipakai oleh sniper. Namun gagal. Nah, saat topengnya retak itulah sniper mampu mengingat sedikit-sedikit kalau Rika ternyata adalah teman masa kecilnya. Kemudian dia juga mendapatkan ingatan kalau topeng ini dipaksa pakai oleh Ciwi bernama Kusakabe Yayoi, yang merupakan bawahan dari seseorang. Ada alasan tertentu kenapa sniper ini dibiarkan hidup oleh mereka. Dan Shinzaki menyimpulkan kemungkinan calon dewa lainnya ada yang mau memanfaatkan railgun untuk menghancurkan dunia. Kita kembali ke Yuri sama Mayuko yang balik lagi ke gedung kemarin. Nah pas lagi menelusuri itu, tiba-tiba Mayuko terjatuh karena efek samping memakai topeng tersebut. Lalu Mayuko memberitahu kalau waktu dia udah gak lama soalnya tubuhnya udah mulai dikendalikan oleh sistem. Makanya Mayuko berniat mengakhiri hidupnya sendiri. Namun pas pengen lompat itu, Yuri nyoba nahan karena siapa tahu ada cara lain. Sehingga gara-gara kelamaan membuat Mayuko akhirnya dikendalikan oleh sistem. Cuma tiba-tiba sistem tersebut gak bisa mengontrol Mayuko sepenuhnya. Soalnya ada perlawanan dari Mayuko.
Akhirnya sistem itu memilih buat hibernasi dan Mayuko pun pingsan. Kemudian datang Kamen Dealer yang memberitahu jika Mayuko hanya memiliki waktu 2 jam aja sebelum meningsoy. Dan Doi juga ngasih tahu solusinya kepada Yuri kalau ingin temannya selamat harus menjadi calon dewa. Karena dealer ini adalah salah satu penjaga, jadinya dia tahu persis letak topeng tanpa mulut ada di mana. Sehingga setelah diberitahu, Yuri langsung OTW ke lokasi. Sementara di waktu bersamaan masuklah Sniper dan Shinzaki ke gedung tempat Mayuko berada. Lalu melihat Mayuko sekarat di situ. Terus Shinzaki berniat buat nyelamatin karena kan dia seorang calon dewa. Sudah masuk ke dalam pikirannya Mayuko, Shinzaki melihat kalau Mayuko kayak galau gitu. Jadinya dia memerintahkan sistem topeng untuk memberikan kembali kendalinya kepada Mayuko. Setelah selesai, Shinzaki kembali sadar dan pede kalau yang ia lakukan telah berhasil. Tinggal nunggu Mayuko sadar aja. Sedangkan di sisi berbeda, Yuri yang sebentar lagi sampai di lokasi topeng itu malah dibuat kena mental duluan karena takut ketinggian. Namun demi temen, dia gaskan aja lah. Tiba-tiba saat naik itu ada seorang kamen yang ngejar, dan apesnya senjatanya ketinggalan di bawah semua. Sehingga sesudah sampai atas gedung, Yuri langsung diinjek, gak bisa ngapa-ngapain. Terus pengen disuntik. Cuma dengan kepanikannya dia berhasil lepas dari kamen tersebut dan sekalian menemukan kotak putih yang berisi topeng tanpa mulut. Karena gak ada jalan lagi, Yuri memutuskan akan menggunakan topeng itu sekarang juga. Namun karena ada musuh di sekitar, membuat sistem topeng memberikan kekuatan terlebih dahulu pada Yuri. Dan bener aja pas Yuri tersadar, kamen itu udah ada di depan dia. Pas pengen nyerang, tiba-tiba Yuri melihat gerakan kamennya jadi lambat. Mungkin ini adalah kekuatan yang dimaksud oleh sistem, sehingga Yuri dengan kekuatan OP-nya berhasil melempar kamen itu ke bawah. Sesudahnya Yuri pun lanjut menggunakan topeng itu. Di alam bawah sadarnya, Yuri bertemu dengan sistem dari topeng yang ngasih tahu kalau dia nggak bakal bisa dikendalikan, kayak pikiran dan perbuatan. Jadi cuma dikasih kekuatan aja. Bedalah sama topeng-topeng yang lainnya. Namun kekuatan tersebut masih disimpan di otak, jadinya Yuri harus bisa nguasain sendiri. Cocok apa enggak dengan kekuatannya. Setelah topengnya hancur, Yuri kali ini sudah resmi menjadi calon dewa dan akan kembali ke tempatnya Mayuko. Tapi tiba-tiba Yuri dihubungi seseorang yang ternyata itu adalah Mayuko. Di situ Mayuko menceritakan dia diselamatkan oleh Shinzaki serta ada Sniper bersamanya. Untungnya Yuri slow aja, nggak ada kesel-keselnya. Walaupun niat awalnya pakai topeng kan emang mau nyelamatin Mayuko. Di sisi berbeda, Rika serta kelompoknya akan OTW menuju gedung yang ditempati oleh Rikuya. Namun tiba-tiba mereka diserang menggunakan gas air mata oleh kamen suruhan dari Mbak Yayoi. Di sini Rika mencoba cover salah satu kamen milik Rikuya, yaitu kamen biksu, dikarenakan lagi ditarget dan menyuruh kelompoknya buat pergi ke gedung tempat Rikuya berada. Jadi biar dia yang nahan. Saat gasnya sudah mulai hilang, Rika bakal menghadapi kamen yang bawa tongkat jilong. Cuma pas Rika mencoba nahan pakai palunya, itu nggak cukup kuat sehingga Rika hanya bisa nahan pakai tangannya dan membuat palanya bocor dikit. Sebelum nyerah, Rika sempat ditolong oleh kamen-kamen milik Rikuya. Begitu juga dengan kelompoknya. Dikira udah selesai, Mbak Yayoi mengirim 3 kamen lain. Sebelum menyerang, Rika yang udah mulai kehabisan darah akhirnya ya pingsan. Dan salah satu cewek di kelompoknya bernama Saito niatnya pengen bantuin. Setelah mereka menghabisi 3 kamen itu, tiba-tiba datang kamen perenang bawahan dari Mbak Yayoi. Pas kamen biksu mencoba cover, sayangnya si biksu terlalu EZ buat dikalahin. Sehingga Rika dibawa oleh kamen perenang itu dan mereka ya hanya bisa terdiam aja ngelihatnya. Lanjut. Sementara di sisi lainnya, Yuri yang udah kesel banget akan mendatangi tempat Rika setelah dikasih info dari kelompok kakaknya. Kembali ke Mayuko, Shinzaki serta Sniper yang tiba-tiba mendengar teriakan seseorang yang disinyalir itu adalah Yuri. Membuat Mayuko langsung mencoba nyusul. Tapi saat pengen ke gedung sebelah, Mayuko ditarget oleh kamen yang membawa pelontar. Untungnya Sniper berhasil menembak peluru pelontar itu. Nah pas mencoba menargetkan si pelontar, ternyata ada kamen lainnya yang bawa belati berhasil menghalau peluru si Sniper dan terus meminta kamen pelontar buat menyerang Mayuko lagi. Sebelum menembak, muncullah Yuri yang bisa membuat kamen pelontar itu sekarat. Di sini Mayuko sempat heran, soalnya perasaan suaranya jauh tadi, kok orangnya udah nyampe sini aja. Kemudian beberapa peluru pelontar pun ditembakkan kembali dan Yuri dengan kekuatannya berhasil menghancurkan semuanya. Sedangkan si kamen pelontar itu harus meningsoy ditembak oleh Sniper. Dan Yuri baru nyadar ternyata ia dibantu oleh Sniper. Cuma Mayuko mencoba ngejelasin kalau saat ini Sniper adalah rekan mereka. Sementara di saat kamen belati mencoba menghubungi atasannya, perihal senjata milik musuh, tiba-tiba dia pun ditembak juga oleh Sniper. Lalu Shinzaki memperkenalkan diri kepada Yuri.
Dan ada sedikit gesekan energi di sana karena mereka berdua sama-sama calon dewa. Terus ngasih tahu saran dari Sniper jika mereka harus pindah ke tempat lain. Di sini ternyata ada kesamaan visi dan misi Yuri serta Shinzaki buat dunia ini yang membuat Mayuko agak cemburu. Sedangkan di sisi berbeda, Rika yang disandra oleh Kamen perenang akhirnya dibawa ke sebuah gedung yang dimana Rika udah ditunggu oleh om-om calon dewa bernama Aikawa Mamoru. Di situ sempat Aikawa ngetahuin nama Rika karena bisa-bisanya cowok make nama cewek. Dan setelahnya Aikawa ngejelasin visi misinya buat dunia ini kalau nanti menjadi dewa yang sempurna, sekaligus menawarkan Rika buat join rencananya. Lalu Rika yang tahu kalau itu hanya omong doang, kayak siapa tuh, meminta waktu buat berpikir dulu. Untungnya Rika masih bisa mengontrol emosinya ya, sehingga masih selamat. Apalagi si Aikawa ini bisa mengontrol 30 kamen sekaligus. Jadi jangan terlalu gegabah. Saat mereka di atap gedung, Rika menyadari kalau Aikawa ini ingin merampas helikopter buat bisa pergi ke gedung yang paling tinggi atau railgun untuk menjadi dewa. Rika pun mau gak mau harus nurutin soalnya dia gak bisa kemana-mana lagi. Saat helikopter tersebut tiba, mereka nyangkanya bakal diserang terlebih dahulu oleh kamen di helikopter itu. Tapi ternyata cuma didadah-dadahin doang, terus pergi lagi. Dan Aikawa menyimpulkan dugaannya kalau memang orang di balik ini semua nggak mau ada yang jadi dewa yang sempurna supaya dunia ini tuh aman dari kehancuran. Setelahnya Aikawa meminta para kamen di bagian barat buat jaga-jaga jika ada yang mendekati helikopter. Di situ Rika lumayan mendapatkan info tentang pasukan Aikawa. Terus sebenarnya Rika bisa aja nih dibunuh langsung, tapi karena Aikawa demen orang yang karakter fighting spiritnya gacor macam Rika ini, jadinya ya harus disandra dulu. Di sisi lain, Sniper lagi mencoba mengingat janji-janjinya dengan Rika. Tiba-tiba dia menyadari kalau ada kamen yang memakai Sniper juga selain dirinya. Nah di situ terjadilah adu tembakan antara duo Sniper. Namun Mbak Sniper menembak jembatan tali, membuat Bang Sniper yang mengingat dikit kalau dia takut ketinggian mencoba menyelamatin diri. Namun sayangnya Bang Sniper terlambat. Untung aja masih bisa ngegelantung. Yuri, Mayuko serta Shinzaki yang mendengar kalau ada suara tembakan akan membantu Bang Sniper. Tapi Yuri hanya melihat Mbak Sniper yang lagi ngebidik sesuatu. Dan Shinzaki kembali akan mengaktifkan railgun buat menyelamatkan Bang Sniper. Pas pengen menembak, Mbak Sniper di HBD oleh Ain yang muncul dan memotong senapannya. Mereka yang melihat adanya bantuan Ain memilih tidak jadi menggunakan railgun. Terus sebelum mulanya Baiwan muncul satu tembakan berasal dari Bang Sniper yang berhasil manjat ke atas. Dikarenakan udah terpojok membuat mbak-mbak kamen itu kabur dulu. Kita kembali ke Yuri serta Mayuko yang sedang berhadapan dengan Kamen Sumo. Di sini mereka berdua dengan Ejet berhasil ngalahin. Sesudahnya Yuri bertemu lagi dengan Kazuma dan Pak Sachio di gedung ini sesuai perjanjian, serta membawa bocah bernama Uzuki. Di sisi berbeda, saat Shinzaki sama Sniper sedang memeriksa keadaan, Sniper menyarankan kalau semisalnya musuh masih memaksa orang lain menggunakan topeng, mending markas mereka langsung dihancurin aja. Mumpung Shinzaki memiliki kekuatan mengontrol railgun. Namun Shinzaki memberitahu kalau dia nggak bisa soalnya ada seseorang yang disandra di sana yaitu Rika. Sementara scan berpindah, Rika sedang diinterogasi oleh Yayoi tentang tujuannya menemui Rikuya waktu itu. Di sini Rika ngejawab dengan jujur semua pertanyaan, kecuali yang berkaitan dengan adiknya biar nggak diketahui. Nah pas Yayoi memberitahu jika Sniper memakai topeng itu adalah ulahnya, membuat Rika agak sedikit kesel. Namun berhasil mengontrol emosinya sehingga Yayoi agak dibuat panik dikit karena Rika pingsan akibat ngebenturin palanya sendiri. Kemudian kembali ke Yuri di mana ia bakal berbicara berdua sama Sniper karena Sniper ini bakal hibernasi kayak Mayuko kemarin. Di dalam ruangan Sniper memberikan barang Rika yang jatuh saat Baiwan waktu itu dan memberitahu Yuri kalau dia kemungkinan adalah teman kakaknya. Nah lalu Sniper men-spill wajah aslinya, siapa tahu kan Yuri kenal. Ternyata kita yang nonton tuh belum dikasih lihat, cuma Yuri ngelihatnya katanya sih tampan. Namun tetap kagak kenal lihat. Tapi secara bekas luka di mata serta topi yang dipakai sih mirip punya kakaknya. Sesudah mendapatkan info itu, Sniper pun hibernasi. Jadinya setelah Yuri tadi, kini giliran Mayuko sama Shinzaki yang akan menolong Sniper. Mereka berdua pun langsung masuk ke mimpi Sniper yang memperlihatkan suasana dunia asli. Cuma ya kayak masa lalunya Sniper gitulah. Kemudian Mayuko serta Shinzaki bertemu Sniper pas masih bocil dan mengarahkan mereka berdua buat bertemu dengan sistem topengnya. Lalu sejenak Sniper agak sedikit mengingat nama aslinya, namun samar-samar. Dan akhirnya Shinzaki berhasil mematikan sistem suruhannya.
Cuma untuk sistem buat bundir belum dihapus, jadinya Shinzaki menyarankan sniper masih memakai topengnya buat jaga-jaga. Scan berpindah, Yuri lagi OTW buat menolong seseorang di gedung sebelah. Tapi saat sampai di sana, dia terlambat soalnya orang tersebut telah meningsoi dibunuh oleh para Kamen. Jadinya demi membalaskan dendam cewek yang dibunuh itu, serta ingin bertemu kakaknya, membuat Yuri berhasil meratakan 4 Kamen tersebut. Yuri pun setelahnya agak lemas akibat efek samping menggunakan kekuatannya. Namun kembali datang Kamen bawahan Aikawa yang langsung melempar beberapa buah dagger ke Yuri dan membuat ia harus terpojok di situ. Untungnya Mayuko datang buat cover sehingga mereka berdua berhasil menangkap Kamen itu. Sesudahnya Yuri menginterogasi buat mengetahui siapa Aikawa sebenarnya, dan setelah tahu rencana Aikawa membuat Yuri berniat membunuhnya. Lanjut. Singkat aja, pas berada di gedung lagi, Yuri mendapatkan info dari tim Rikuya kalau Mbak Yayoi serta 2 bawahannya menuju ke tempat mereka. Dan datanglah Kazuma serta Uzuki yang memberitahu kalau Kamen tadi nggak bisa dikendalikan, soalnya udah milik orang lain. Di sini Kazuma bakal mencoba menggunakan kekuatan barunya, yaitu menghentikan waktu khusus Kamen. Namun saat dicoba ke sniper malah kayak nggak ada efek sama sekali. Cuma sniper memberitahu kalau tadi sebenarnya ada sedikit jeda sekitar 1 detik, jadi kekuatan milik Kazuma itu nyata dan dapat dimanfaatkan. Akhirnya mereka akan battle dengan bawahannya Aikawa. Sebelum sniper menembak karena merasa dendam dengan Yayoi, tiba-tiba Uzuki mengingat kalau itu adalah ibunya, sehingga tembakan sniper seketika meleset. Sedangkan Yuri, Mayuko, Ain akan berhadapan dengan Kamen perenang dan Kamen yang cengok panikan gitu. Tapi ternyata Aikawa membuka segel dari Kamen yang cengok itu, dan seketika berubahlah dia menjadi Kamen terkuat disebut Malaikat Agung. Di sini Aikawa memberitahu kalau dia sedang berada di gedung yang ditempati oleh sniper DKK. Dikarenakan Agung memiliki dendam dengan Aikawa, membuatnya percaya aja kalau tuh orang ada di sana. Kemudian Agung memilih buat men-skip battle-nya aja sehingga Ain sama Mayuko harus pergi menolong yang lain. Sedangkan Yuri akan by one dengan Kamen perenang, soalnya Yuri tahu kalau Kamen itu adalah penculik kakaknya. Lalu scan berpindah saat Agung lagi asik-asiknya madang, muncullah Ain yang mencoba menyerang. Di situ sempat terjadi by one yang dimenangkan oleh Agung. Dan pas Ain pengen dipinishing, datanglah Mayuko serta Kazuma yang dimana Kazuma memakai kekuatannya buat memberhentikan waktu. Cuma tetap si Agung berhasil menghindar. Ya walaupun agak kena damage dikit. Karena dia mempunyai peluru sniper, jadinya peluru tersebut disentil mengarah ke Kazuma. Untungnya walaupun terkena tembakan, Ain langsung gercep nahan pendarahannya biar Kazuma bisa dibawa pergi dulu. Sehingga Mayuko yang kali ini bakal ngelawan, tapi tetap aja dia nggak bisa kalau lawan si Agung sendirian. Kemudian datang Pasachio yang mencoba gantiin menahan Agung dan membuat Mayuko bisa kabur terlebih dahulu. Dan mau nggak mau Mayuko harus berpisah dengan sistem topengnya buat mendapatkan kekuatan lebih. Sesudahnya terjadilah by one yang dibilang cukup sengit lah, soalnya kekuatan Mayuko bisa membuat si Agung harus main defense. Sementara di sisi lain Yuri awalnya agak kesusahan melawan Kamen perenang, namun dengan kekuatannya berhasil membuat Kamen perenang itu meningsoi. Kembali ke Mayuko di mana keduanya udah kecapean di situ dan Mayuko mencoba menggunakan plan B atas rencana sniper. Yang ternyata di atap sniper memberikan kode kepada Shinzaki untuk menembak railgun sesuai arahannya. Tembakan itu mengarah ke Agung. Pas Yayoi ingin menghubungi Aikawa tentang hal ini, ia digagalkan oleh sniper dan Yayoi pun harus kabur. Dikira udah selesai, terkejutlah Mayuko kalau Agung masih hidup dan akan memfinishing dia. Kemudian datanglah Yuri yang berhasil membuat Agung menyerah. Sebelum menembak, tiba-tiba Yuri mendapatkan notif kekuatan baru, yaitu dia bisa mengontrol Kamen, termasuk si Agung ini. Di saat bimbang, muncul Pasachio yang menyarankan agar Agung jangan dibunuh, karena Agung nih gak sejahat yang mereka kira. Toh udah menyerah juga kan? Alhasil Yuri yang mendengarnya memutuskan buat menyegel balik dan mengontraknya sebagai bawahan. Ya walaupun bisa dibilang mereka menang, namun Kazuma harus meningsoi karena nggak ada yang ngobatin, soalnya dokter cuma dia. Sehingga di sini Ain bakal menjadi bawahan dari Yuri sebagai permintaan terakhir Kazuma. Di sisi berbeda, Rika yang masih disandra ditelepon oleh Aikawa mengenai adiknya. Di sini Rika mencoba ngeles saja soalnya nggak mau ketahuan. Cuma karena ditekan terus membuat Rika langsung emosi. Anime ini pun ditutup memperlihatkan keesokan harinya sesudah battle kemarin, di mana mereka akan melanjutkan perjalanannya mencari Rika serta mencari tahu cara mengakhiri dunia ini. Sampai sini cerita pun selesai. Oke, mungkin segitu dulu untuk alur cerita dari animenya.
Seperti biasa, kalau kalian ingin request anime dan film bisa komen aja atau request via DM IG admin 1 yang ada di deskripsi. Yaudah deh, sampai di sini dulu. Makasih banget bagi kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like kalau kalian suka, kalau nggak suka ya dislike aja, nggak apa-apa. Dan subrek channel ini kalau bisa nyalakan loncengnya biar tahu kalau aku upload video baru, plus makin semangat bikin kontennya. Sampai jumpa di next video dan sayonara seperti biasa. Bujang.